Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal haji Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik, mbak-mbak yang senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah, pertolongan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa bertatap muka, bermujalasah, musafahah dalam majelis yang penuh dengan barokah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah memberikan kita keistiqomahan dalam beribadah. Dan terakhir, kalau Allah memisahkan roh dan jasad kita, semoga Allah memberikan kita husnul khotimah. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, beserta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Masih di permasalahan yang berhubungan dengan sholat jamaah. Masailun tata'allaqu bi sifati sholatil jamaah. Ini adalah masalah-masalah yang masih ada hubungan erat dengan sholat jamaah. Di antaranya apa? Di antaranya adalah sitratul imam, sitratun lil makmum. Sutrohnya imam adalah sutroh bagi makmum. Apa sutroh? Sutroh itu dari kata satir. Satir itu menghalang gitu ya, pembatas. Jadi kalau orang sholat sendiri itu harus menghadap ke sutroh agar tidak dilewati orang di depannya, menjadikan kita terganggu atau menjadikan sholat kita batal menurut sebagian pendapat ya. Maka kita dianjurkan untuk menghadap ke arah sutroh. Tapi bagi sholat jamaah, sutroh imam adalah sutrohnya makmum. Jadi ini betul-betul hal yang menjadi sifat rahmah benar ya bagi kaum muslimin. Misalnya orang jamaah itu sama sekali depannya tidak boleh dilewati. Ini menyiksa. Ketika ada orang yang batal terus mau bagaimana gitu. Terhalang ke sana kemari kan. Tidak setiap masjid depannya ada pintu keluar gitu ya. Toh kalau depannya ada, kalau yang di tengah gimana? Maka ketika sholat jamaah terjadi, ada sesuatu hal yang memang harus melewati shop itu boleh.
Karena sutrohnya imam menjadi sutrohnya makmum, enggak harus dengan sutroh sendiri-sendiri. Dhahaba al-jamahir min ahli ilmi, jumhurul ulama dari kalangan ahli ilmu berpendapat ila anna sutrotal imam sutrotan liman khalfahu, karena sutroh imam adalah sutroh bagi orang yang di belakangnya. Berarti konsekuensinya adalah annahu idza lam yahil bainal imam wa sutratuhu syai'un yaqta'u shalah fa sholatul makmumin shahihatun la yadruha mururu syai'in baina aidihim. Artinya ketika sudah orang itu sholat bersama imam, maka makmum itu antara makmum dan depannya itu nggak perlu sutroh lagi. Maksudnya ketika ada orang lalu lalang yang mungkin ada urusannya dengan sholat gitu ya, masuk lalu lalang, kecuali anak-anak mungkin yang lari sana lari kemari ya. Artinya ketika ada orang lewat depannya orang sholat berjamaah itu tidak membatalkan, tetap sah sholatnya ya. Wala fima bainahum wa bainal imam. Fa fi hadis Ibnu Abbas qala, dalam hadis Ibnu Abbas pernah mengatakan akbal tu raqiban ala himari atanin ya. Aku datang mengendarai himar ya. Wan nabiyyu yusalli bin nas, dan Nabi sedang sholat berjamaah dengan banyak orang di Mina ya. Di Mina itu ila ghairi jidarin, tidak menghadap ke arah jidar, tembok atau pagar. Famarartu baina yaday ba'di shaf, dan kami berjalan di tengah shaf itu ya. Fanazaltu fa'arsaltu atan tarta'u fadakhaltu fi shaf falam yunkir alayya ahadun. Dan kami karena ada sesuatu urusan keluar, nanti masuk lagi pakai mengendarai himar itu dan berdiri di shaf lagi. Tidak ada satupun dari kalangan sahabat bahkan Nabi mengingkari kami. Ya, dulu kendaraannya himar itu keledai. Yang kedua sholatnya di Mina, di tanah lapang gitu ya. Kalau hari ini kok himarnya dimasuk ke masjid Senani Pak Mire. Iya. Tapi di situ tetap mengandung hukum bahwa melewati depan orang sholat yang sedang sholat jamaah itu kalau ada kebutuhan tidak mengapa. Buktinya Nabi tidak menegur ya. Sahabat-sahabat yang lain juga tidak mengingkarinya. Jadi kalau jamaah maka shafnya imam jadi shafnya makmum. Konsekuensi yang lain, annahu idza marra ma yaqta'u shalah bainal imam wasitrata qata'a sholatuhu wa sholatuhu. Tapi misalnya ini sudah pakai sutroh, ini imam, makmum gitu. Benar ada yang lewat sini yang memang menjadikan sholatnya imam itu batal, maka imamnya batal, makmumnya ya ikut batal semua. Tapi kalau lewatnya itu belakangnya imam malah tidak, gitu ya. Karena sutrohnya ini berlaku bagi imam. Ya, sutrohnya imam ini berlaku bagi seluruh makmum. Nah, yang membatalkan sholat itu, yang lewat depan orang sholat membatalkan sholat itu, satu, anjing hitam. Kalau di dalam masjid ya nggak mungkin itu ya. Mesti sholat di tengah padang sahara atau mungkin di hutan gitu ya. Yang kedua, wanita dewasa. Jadi Pak Win nggak sholat itu kok istrinya kok mirawiri ngarepan itu batal Mas. Karena istri itu biasanya sudah dewasa. Kalau anaknya yang lewat kan tidak, anak kecil maksudnya. Ya. Amr bin Su'aib menceritakan dari ayahnya, dari kakeknya, qala habatna ma'a Rasulillah min saniyati adzakhir ya. Kami turun atau bertempat
bersama Rasulullah di lembah Al-Akhir. Fahadarat as-sholat. Maka kemudian datanglah waktu sholat. Datanglah waktu sholat. Yakni fasolla ila jidarin. Ya. Maka sholat menghadap ke Nabi sholat menghadap ke tembok. Fattakhodahu kiblatan. Dan temboknya itu ada di arah kiblat. Wa nahnu khalfah, kami berada di belakangnya. Faja'at bahimatun tamuru baina yadai. Tiba-tiba ada hewan, bahimah itu sebuah hewan gitu ya. Nah, ya yang melewati di depannya Nabi itu. Famazala yudari'uha hatta lasiko batnu bil sidar. Nabi bagaimana bisa menolak itu sampai mepet ke temboknya. Wa marat min wara'ihi, kemudian lewatnya di belakangnya Rasulullah SAW. Falaula anna sitratahu sitratan lahum lam yakun baina mururiha wa baina yadaihi wa khalfahu farqun. Kenapa kok didorong-dorong gini ditolak sehingga yang lewat itu tadi lewat belakangnya. Belakangnya, andai kata lewat belakangnya juga membatalkan makmum sana, mesti Nabi mengumumkan. Tapi ketika lewat belakangnya, ternyata Nabi meneruskan sholatnya. Ini yang berkaitan dengan sutra. Kemudian hukmu jahril imam bil basmalah fil jahriyah. Ini yang masih menjadi polemik. Coba kita bahas itu ya. Supaya paham bagaimana hukum mengeraskan basmalah bagi imam ketika sholat jahriyah. Kan yang dimasalahkan juga imam. Kalau makmum kan jangankan basmalahnya, mau Fatihahnya saja pelan gitu loh. Iya. Satu musola ini kan yang keras kan imamnya tok. Imamnya tok. Yang di belakang juga pelan ya. Bahkan bukan hanya basmalahnya tapi Fatihahnya gitu ya. Nah, makanya yang dibahas bagaimana hukum mengeraskan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim pada saat sholat jahriyah. Sholat jahriyah itu sholat maghrib rakaat 1-2, sholat isya rakaat 1-2, sholat subuh semua rakaat namanya 1 dan 2, sholat Jum'ah, sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana, sholat apalagi istisqa gitu ya, sholat jahriyah. Terutama kalau sholat fardu ya hanya sholat maghrib rakaat 1-2, sholat isya rakaat 1-2, sholat subuh 1-2. Karena maghrib di rakaat ketiga juga nggak dipermasalahkan, nggak ada masalah gitu ya. Isya di rakaat ketiga dan keempat juga enggak gitu ya. Ya ini di dalam sholat jahriyah itu bagaimana masalah basmalah yang baik sir atau jahar. Sir itu pelan, basa Jawane lirih ya. Apa jahar? Jahar itu keras, bahasa Jawanya seru ya, bukan saru, seru ya. Seru bahasa Jawa bukan seru bahasa Indonesia. Seru bahasa Indonesia beda lagi ya. Wah permainannya seru. Hadil masalah min a'lamil masail. Masalah ini memang masalah yang ramai gitu dalam pembahasan ya. Wa mu'dhalatul fiqhi ya, masalah fikih yang luar biasa ya. Nah, wa min aksariha daronan fil munadharah, bahkan banyak diperbincangkan, banyak dibahas gitu ya. Bahkan banyak dibahas di tulisan-tulisan para ulama ya, bahkan ada ulama yang menulis khusus tentang masalah Bismillahirrahmanirrahim. Coba mari kita bahas satu persatu dengan hati yang jernih. Terus nanti kesimpulannya seperti apa kita boleh pilih ya. Al-awwal wal khulasah analil ulama fi hadzal masalah qaulain. Ini akan dibahas dua pendapat para ulama aja. Dua.
Al-awwal, pendapat yang pertama, yusannu al-israr biha, disunahkan membaca basmalah bagi imam di sholat jahriyah itu pelan. Pendapat pertama. Kalau masih awal ini bicara pendapat lo ya, dulu ya, belum menyimpulan ya. Jadi pas membicarakan pendapat itu yang ngotot boleh gitu ya. Ngotot boleh gitu ya. Al-awal yusannu al-israr biha. Pendapat yang pertama bahwa imam sholat jahriyah membaca bismillahnya dianjurkan sir. Sir itu pelan. Ini yang dipilih oleh madhab Imam Ahmad bin Hambal, sebagian dari Ashabul Ra'i, yang dipilih juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahkan termasuk Imam Tirmidzi memilih hal yang demikian. Wa alaihi al-amal inda aksari ahli ilmi min ashabin nabi. Bahkan yang membaca pelan ini adalah mayoritas dari kalangan ulama sahabat. Ini baru membahas pendapat pertama ya. Pendapat pertama. Mereka mengatakan adalah pendapat dari mayoritas kalangan sahabat. Waman ba'dahum minat tabi'in. Dan termasuk mayoritas pendapat ulama dari kalangan tabi'in. Dari kalangan sahabat yang berpendapat sir itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, berarti khulafaur rasyidin. Mereka membaca dengan sir. Bahkan Imam Ibnu Munzir mengatakan bukan hanya dari khulafaur rasyidin tapi dari ulama sahabat, yaitu Ibnu Mas'ud, Ibnu Zubair, Ammar ya. Mereka berpendapat sir. Bahkan termasuk Imam Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Ibnu Mubarak. Mereka ini semuanya mengatakan bahwa yang disunahkan adalah sir. Mungkin bisa geser ke sini sedikit ya, Masya Allah. Tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Insya Allah memberikan ruang kepada temannya dengan besok dikasih ruang di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari pendapat yang pertama, ya. Pendapat yang pertama dari kalangan mazhab adalah mazhab Hambali dan Ashabul Ra'i. Dari sahabat adalah khulafaur rasyidin, ditambah Ibnu Mas'ud dan Ibnu Zubair. Ya. Kemudian Imam Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka berpendapat sir. Mereka berdalil. Mereka itu kalau berpendapat ya berdalil. Begitu juga nanti juga yang pendapat yang kedua. Pertama adalah hadis Anas bin Malik, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis bersumber dari Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anas mengatakan begini, Annan Nabiyya wa Abu Bakrin wa Umaro kanu yaftatihuna sholata bilhamdulillahi rabbil alamin. Kata Anas, Nabi, Abu Bakar, Umar kalau ngimami yang terdengar dari belakang itu memulai dari alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti kata mereka Nabi memulai ngimami itu yang dibaca keras tidak dari bismillah, tapi dimulai dari alhamdulillah. Bahkan dalam riwayat Muslim, Anas bin Malik mengatakan sholaitu ma'a Rasulillah wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman falam asma' ahadan minhum yaqra'u bi bismillahirrahmanirrahim. Aku sholat, kata Anas, di belakang Nabi. Nabi meninggal, aku sholat di belakang Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, aku sholat di belakang Umar. Umar meninggal, aku sholat di belakang Utsman. Saya belum pernah sekalipun mereka itu membaca bismillah dengan keras. Ini kata Anas bin Malik dalam hadis riwayat Muslim gitu. Ini yang dibuat dasar bagi pendapat pertama. Dasar yang kedua, di sini yang akan ditulis ada 5 dalil gitu ya.
Dasar yang kedua adalah hadis Aisyah. Hadis Aisyah. Kalau yang pertama tadi hadis siapa? Anas, Anas bin Malik. Hadis yang kedua adalah Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah mengatakan, karena Rasulullah yastaftihu sholah bitakbir. Nabi itu kalau sholat memulai dengan takbir, wal qiraati bilhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami dengar setelah takbir, jeda sebentar kemudian membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Qalu, maka mereka mengatakan wa dhahiru fi adamil jahri bil basmalah wa muayat li hadisi Anas. Di situ menunjukkan Nabi tidak mengeraskan bismillah dan dikuatkan dengan hadis Anas tadi. Dalil yang ketiga, bagi yang berpendapat sir, pendapat pertama, wastadallu bima yurwa an ibni Abdillah bin Mughaffal. Dalil yang bersumber dari ibni Abdillah bin al-Mughaffal. Dia mengatakan, sami'ani abi wa ana aqul, ayahku mendengar aku membaca Bismillahirrahmanirrahim pas sholat itu. Aku sholat itu, aku membaca bismillah keras, didengar oleh ayahku, ya, didengar oleh ayahku. Kata Ibnu Abdillah bin Mughaffal. Maka ayahku mengatakan, muhdas, hal baru itu, kamu tuh buat baru itu. Kalau bahasa sekarang mungkin bid'ah kamu ya. Iyyaka wal haddas, kamu tuh enggak boleh membuat hal-hal yang baru. Walam ara wahidan min ashabin Rasulillah, aku tidak pernah mendengar dan melihat dari sahabat Rasulullah SAW karena abghadu ilaihil hadas fil Islam, yang mereka itu lebih benci terhadap hal-hal yang dibuat-buat dalam Islam. Fa ini sholat itu ma'an Nabi, aku sholat di belakang Nabi. Wa ma'a Abi Bakar, sholat di belakang Abu Bakar. Wa Umaro, sholat di belakang Umar. Wa Utsman, sholat di belakang Utsman. Falam asma'ah dan minhum yaquluha, aku enggak pernah mendengar sama sekali mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim keras. Falatakulha, maka kamu jangan mengucapkan keras itu. Idza sholaita faqul alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kamu sholat, mulailah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini hadis ketiga. Meskipun hadis ketiga ini ada yang sebagian mengatakan dhaif, tapi dikuatkan dengan hadis pertama dan hadis kedua. Hadis keempat. Ya, hadis keempat, qaulullahu azza wa jalla fil hadisil qudsi, yaitu ucapan Rasulullah SAW menirukan ucapan Allah, yaitu dalam hadis qudsi. Allah berfirman, qasamtu as-sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi sholat, yang dimaksud adalah bacaan Al-Fatihah, dibagi menjadi dua, separuh untukku dan separuh untuk hambaku. Wali abdi masalah, bagi hambaku tergantung permintaannya. Wa idza qalal abdu alhamdulillah, dan dalam hadis itu, hadis qudsi itu disebutkan ketika hamba membaca alhamdulillah, Allah menjawab hamidani dan seterusnya ketika membaca ar-rahmanir-rahim, tapi dimulai ketika membaca alhamdulillah, tidak dimulai dengan bismillah. Kemudian hujjah yang kelima, berarti dikatakan begini, la raiba annahu shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun yajharu atau yujhiru bihada iman fi kulli yaumin wa lailatin khamsa marrat abadan hadiran wa safaron. Tidak diragukan lagi ketika kita melihat hadis Anas dan hadis Aisyah, kemudian ada lagi sebagai penguat hadis dari Abdullah bin Mughaffal, ya, menunjukkan bahwa Nabi itu kalau mengimami bismillahnya sir itu ya terus menerus, ya siang, ya siang, ya di rumah, ya di perjalanan gitu ya, di rumah di perjalanan 5
waktu artinya yang jahar ya maghrib, isya, subuh dan juga sholat-sholat yang lain gitu. Buktinya diteruskan oleh penggantinya yang disebut Khulafaur Rasyidin sampai Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Itu berapa tahun itu ya? Zaman Abu Bakar, zaman Umar gitu ya, zaman Utsman kemudian Ali, dan sahabat meriwayatkan, Anas meriwayatkan seperti itu. Berarti tidak pernah Nabi itu mengucapkan bismillah secara jahar. Ini kesimpulannya pendapat pertama gitu. Nah, pendapat kedua gimana? Pendapat kedua, al-qaulu tsani yusannul jahru biha. Pendapat yang kedua mengatakan dianjurkan jahar. Dianjurkan keras, berarti tidak langsung alhamdulillahirabbil alamin, tapi dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa huwa masyhur madhabus Syafi'i. Yang mengatakan dianjurkan jahar adalah madhab Asy-Syafi'i. Bukan jumhur gitu ya, madhab Asy-Syafi'i. Mereka berdalil, ada tiga dalil yang dikemukakan di sini. Yang pertama adalah marawahu Naim al-Mujmar. Sahabat Naim al-Mujmar ya, yang meriwayatkan hadis ini. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Nasa'i, Imam Ahmad, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban. Qala, dia berkata, sholaitu wara'a Abi Hurairah. Kami atau aku sholat di belakang Abu Hurairah. Abu Hurairah siapa? Sahabat ya, sahabat ulama sahabat ya. Kemudian Nu'aim al-Mujammar tadi tabi'in, sholat di belakang Abu Hurairah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ternyata Abu Hurairah memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Imam Nasa'i, Ahmad dan Ibnu Huzaimah. Faqala nas amin, maka kemudian makmum pada mengucapkan amin. Wa yaqulu kullama sajada Allahu akbar, terus Allahu akbar. Wa idza qama minal julus fil isnatain qala Allahu akbar. Wa idza salama qala walladzi nafsi biyadi. Kemudian ketika sudah selesai sholat, Abu Hurairah menghadap ke makmum dan berkomentar, demi zat yang nyawaku ada di tangannya, inni la usbihukum sholatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demi zat yang nyawaku ada di tangannya, sungguh sholatku ini adalah yang paling persis dengan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah itu sholatnya dari bismillah, dan dia mengatakan aku yang paling persis sholatnya sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Meskipun ulama yang mengatakan syirik itu menjawab, kata Abu Hurairah paling persis itu bukan hanya duduk permasalahannya bismillahirrahmanirrahimnya saja, karena sholat itu banyak rangkaian ya, dari takbir sampai salam gitu ya. Bukan masalah jahar bismillahnya, itu mereka yang membantahnya begitu. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis Qatadah. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Su'ila Anas ditanya, padahal tadi Anas meriwayatkan di hadis yang pendapat pertama. Kaifa kanat qiraatun Nabi? Bacaan Nabi gimana ya Anas? Qala kanat maddan. Nabi itu bacanya panjang. Tsumma qara'a bismillahirrahmanirrahim wa yamaddu birrahman wa yamaddu birrahim. Ya, Nabi membaca bismillahirrahmanirrahim ya, memanjangkan ar-Rahman dan memanjangkan ar-Rahim. Ini hadis kedua yang menguatkan bahwa disunahkan jahar. Dan hadis ketiga riwayat Ibnu Abbas
dari Ibnu Abbas dengan sanad yang dhaif dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Ibnu Abbas mengatakan kana an-nabiyyu yaftatihu sholatan bi bismillahirrahmanirrahim. Nabi memulai salat dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi hadisnya dhaif. Jadi kita sudah mendengar penjelasan yang mengatakan utama sir dan juga mendengar penjelasan yang mengatakan utama jahar. Ya. Coba penulis ini akan mengatakan bagaimana ini ya. Jangan menyimpulkan sendiri juga nggak apa-apa gitu ya. Ya, ini penulis mau menyimpulkan gimana gitu ya. Warroji pendapat yang kuat menurut penulis gitu ya. Menurut penulis Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim ya. Jangan mau menguatkan sendiri kalau punya kapasitasnya nggak apa-apa gitu ya. Mimma sabaqo penjelasan-penjelasan yang telah lewat naro kami memandang, kami melihat, kami memperhatikan gitu penulis ini. Annahu laisa fil jahri bil basmalah fis sholati hadisun sahihun sharihun yukafi'u fi dalalatihi ya. Menurut yang saya lihat tidak ada dalil khusus yang sharih, yang jelas yang menjelaskan tentang disunahkan, dianjurkan membaca bismillah dengan jahar. Kalau aku melihat loh gitu kata penulis. Annahu laisa fil jahri bil basmalah, yang jahar bil bismillah itu hadis yang sahih dan sharih. Ya, yang cukup untuk pendalilan ya. Hadisu Anas fi adamil jahr fa alaihi fal ula al israr bil basmalah. Hadis Anas misalnya sangat jelas sekali tentang masalah sir, bahkan sampai di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, di belakang Ali gitu ya. Kemudian hadis jahar itu hanya satu dari Abu Hurairah. Ketika itu dia mengatakan aku yang paling persis, padahal yang persis itu mananya gitu ya. Kemudian amma ma la yujiru bihi qad yusra'ul jahru bihi al limaslahatir rajihihi fayusra'u lil imam ahyanan limisli ta'limil ma'mumin wa yasuhuna aidan. Jadi menurut penulis ya, penulis ini yang mengatakan penulis ya, wa ma'ahadha fasawab, maka kira-kira yang benar gimana? Penulis mengatakan annama la yuzhiru bihi qad yusra'u al jahru bihi limaslahatin rojihatin fayusra'u lil imam ahyanan limisli ta'limil ma'mumin. Kalau kita melihat dalil yang ada, itu memang membaca sir itu kebanyakan yang dilakukan Nabi, tapi membaca jahar itu bisa jadi sekali, dua kali Nabi ketika itu mengajari kepada makmumnya bahwa sholat itu tetap memulainya dengan membaca bismillah. Kalau lihat dalil yang mengatakan sir, itu dalilnya menunjukkan luar biasa 24 jam membacanya sir. Tapi tiba-tiba muncul dari hadis Abu Hurairah membaca jahar dan yang membaca Abu Hurairah. Dan dia mengatakan, aku yang persis dengan sholatnya Rasulullah SAW. Kemudian di hadis Anas yang diambil pendapat kedua ini, Nabi membaca bismillah memanjangkan Rahman, memanjangkan Ar-Rahim. Di situ menunjukkan bahwa Nabi pernah membaca jahar dalam rangka untuk memberikan pembelajaran kepada makmumnya bahwa bismillah itu bagian dari Fatihah atau bagian dari sholat. Wa yasuhu aidan ayatrukal insan al-afdal li ta'lifil qulub wastima'il kalimah khaufan minat tanfir amma yusli. Kemudian ketika ini jamaah itu belum paham, ketika imam kemudian tiba-tiba mengimami dengan membaca alhamdulillah langsung tanpa bismillah, makmum yang ada menganggap imamnya itu tidak membaca bismillah sehingga dianggap tidak sah sholatnya, nanti diulang semua, maka berarti tidak salah kalau imam mengimami di tempat yang makmum itu yakin bismillah itu dibaca dengan jahar, imam itu juga dianjurkan membaca dengan jahar. Maka memang jadi imam itu Masya Allah harus betul-betul pinter gitu ya, melihat situasi dan kondisi ya.
Meskipun pendapat yang kuat adalah sir, jahar itu hanya kebutuhan-kebutuhan tertentu. Di antaranya kebutuhan mengajari makmumnya atau kebutuhan-kebutuhan karena makmum itu taunya adalah jahar. Tanbihun tsumma liyu'lam. Kemudian penulis memberikan peringatan. Ketahuilah annal khilaf fi hadhil mas'alah qaribun. Perbedaan antara jahar dan sir itu dekat. Hanya perbedaan keutamaan. Bukan perbedaan sah dan tidak sah. Bukan perbedaan haram dan tidak haram. Bahkan bukan perbedaan makruh dan tidak makruh. Perbedaannya utama jahar atau utama sir, kan itu toh. Perbedaan keutamaan. Sehingga jangan dengan yakinnya yang sir ketika imamnya jahar jenengan lari, atau sebaliknya ya, karena jenengan yakinnya jahar imamnya sir lari itu ya. Karena perbedaannya ini perbedaan keutamaan. Ini nasihat penulis juga mengatakan seperti itu. Annal khilaf fi hadhil mas'alah qaribun. Perbedaan ini perbedaan yang dekat. Fala yang bagi at-ta'assub laha. Ta'assub tidak disayogiakan kita fanatik dalam satu pendapat kemudian antipati dengan pendapat yang lain dalam hal ini gitu ya. Wah, kamu nak sholat bismillah buantre kaya ngono ora sah aku moh jam ambek kowe gitu ya. Atau sebaliknya gitu ya. Atau sebaliknya. Tidak pas kalau fanatik. Walal mubalaghah fi qadriha, dan tidak membesar-besarkan dalam urusan itu. Walidha qala Syekhul Islam, dalam hal ini sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wa ammat ta'assub li hadhil mas'alah wa nahwiha, barang siapa yang berfanatik di dalam masalah ini dan yang semisalnya, famin sya'airil furqah wal ikhtilaf alladzi nuhina anhu, adalah merupakan bibit-bibit perpecahan yang tidak elok dan tidak etis terjadi. Nggak mau kumpul dalam satu jamaah masjid hanya gara-gara bismillah yang satu sir, yang satu jahar. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai mengatakan seperti itu. Nah, meskipun pendapat yang kuat adalah pendapat yang sir, tapi jangan sampai kemudian jadi permasalahan besar. Il adda'i lidzalika huwa tarjihu asy'air al-mufriqah bainal ummah. Justru membesar-besarkan masalah itu adalah menjadi sarana memecah belah umat gitu ya. Kalau membesar-besarkan itu justru sarana memecah belah umat. Wa illa fadhil masail min akhafi masailil khilaf jiddan. Masalah ini adalah masalah yang kecil banget, remeh banget artinya begitu ya. Laulama yad'u ilahi syaitan min idahiri syairil firqah, kalau tidak dibesar-besarkan oleh setan yang kemudian menjadikan orang itu bertengkar hanya permasalahan yang sepele. Ini pidatonya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dinukil oleh penulis. Jadi pendapat yang kuat adalah sir, tapi jangan antipati dan ta'assub. Ketika dibutuhkan bisa jadi kita jahar ya. Misalnya kita ditunjuk jadi imam di suatu tempat yang kita belum ngasih ilmunya, malah nanti habis sholat mereka diulang, repot tau kan itu ya. Makanya yang melihat itu ya, tanya aja, saya kok suruh imami di sini bismillahnya jahar atau sir. Saya kalau ngaji di tempat tertentu suka tanya, jahar atau sir bismillahnya sini. Oh bebas Ustaz. Ya saya milih sir. Oh jahar ya gitu. Bahkan saya pernah khutbah di salah satu tempat itu sudah dipesan dari awal suruh pakai picis hitam, baju batik, pakai sarung. Padahal picis hitam, baju batik, pakai sarung itu sudah kebiasaan saya. Ya. Nah, jangan pakai jubah ya. Oh ya siap gitu ya. Nah, hal yang seperti itu tuh juga justru menjadi dakwah bagi kita. Wong hal yang mau baca kok, yang boleh aja kan nggak ada bedanya pakai picis hitam sama picis putih sama Pak Bin sama kan itu ya.
Tapi mungkin di tempat-tempat tertentu itu ada orang yang fanatik gitu ya. Wah, gua jubah dawa kaya Pak Heru ngono, kadang-kadang ki wong Arab apa wong ndi kan itu loh. Nah, di tempat-tempat tertentu bisa jadi ada yang alergi seperti itu. Meskipun di tempat tertentu udah pakaian itu biasa gitu, nggak pengaruh apa-apa gitu ya. Nah, apalagi tentang pakaian, bahkan sampai bacaan aja bisa mengambil yang kurang utama dalam rangka untuk persatuan dan kesatuan. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, monggo. Ya. Khusus wanita dewasa dalam hadisnya ya, sholat bisa batal dilewati oleh wanita dewasa dan anjing hitam. Kemudian ketika ini sutrohnya, ini imamnya, ketika lewat sini ya imamnya batal dan makmumnya batal semua. Maka tadi di hadis itu sampai Nabi mepet depan supaya tidak lewat depannya, gitu ya. Nah, kalau lewatnya sebelah sutrohnya sana ya, maka tidak batal. Jadi khusus wanita dewasa, meskipun laki-laki dewasa ya dilarang, tapi tidak sampai membatalkan sholat. Tapi kalau wanita dewasa sampai membatalkan sholat, ya itu dalil. Jadi kita apa tuh bedanya lanang mbek wedok? Ya lanang mbek wedok ya beda. Ana bedane ya ana padane gitu ya. Iya. Jadi ketika Al-Qur'an hadis mengatakan sama ya kita tetapkan sama, ketika mereka mengatakan beda ya kita tetapkan beda. Gitu, Mas. Cukup sudah Isya sampai di sini. Yang akan datang insya Allah menarik juga adalah tentang pembahasan bahwa di sholat jahriyah itu makmum di belakang baca Fatihah atau tidak ya. Nanti diikuti benar ya. Jadi ketika sholat maghrib, sholat Isya yang imamnya keras, makmum baca Fatihah atau diam saja. Pembahasannya semoga minggu depan dikasih panjang umur, sehat dan sempat ya. Jangan ditanyakan sekarang. Ya, sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.